Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah. Pada hari ini kita akan melanjutkan kembali ensiklopedia salat jilid yang kedua. Kita sudah masuk dalam bab baru, yaitu bab tentang salatul jumu'ah atau salat Jumat. Sebelumnya saya sampaikan juga, jamaah yang dirahmati Allah, saya dapat masukan dari sebagian ibu-ibu. Katanya gini, mungkin kalau di tempat laki-laki tidak bisa kedengaran jelas karena tempat ibu-ibu cukup kedap suara. Tapi kami di tempat ibu-ibu kadang-kadang atau malah lebih sering merasa terganggu. Terganggu dengan sebagian anak-anak yang berlari-lari dan membuat suara, tetapi orang tuanya tidak menjaga dan tidak menegurnya. Ya, sementara kita tidak mungkin juga untuk menghalangi ibu-ibu bahwa anak-anak, ya bisa jadi ini hari Ahad, ada sebagian suami mau ajak anak dan istrinya untuk dijadikan kajian ini sebagai kajian keluarga rutin. Kemudian nanti setelah dari sini ada family time, silakan. Ya, hanya saja kami himbau kepada para orang tua yang membawa anak agar anaknya betul-betul dijaga, dikondisikan. Ya, dan saya sebenarnya sudah 2 kali minta kepada takmir, bagaimana kalau dibuat lagi seperti dulu, ada tempat yang ummahat tanpa anak dan ummahat bawa anak. Ini solusi yang lain. Kenapa? Oh gitu. Cuma oh gitu ya. Ini yang dimasukkan lagi. Sebenarnya ternyata BDI sudah membuat area pembatas yang bagian dalam buat ummahat tanpa anak. Sedangkan yang di luar ummahat yang membawa anak. Dan bahkan sudah ada panitia dengan kokart panitia. Cuma kadang-kadang yang mengarahkan tidak didengerin katanya. Ya, ya ini sesuatu yang lain lagi. Ya, saya tadi kepikiran mungkin ke depan perlu ini alat yang membuat anak-anak bisa tenang. Mungkin nanti istri saya dan mungkin teman-teman yang ada di situ, nanti ke depan kita bisa bikin kertas gambar atau kertas mewarnai. Jadi anak-anak sepanjang kajian mereka berkegiatan mewarnai mungkin ya ke depan. Jadi nanti orang tua yang bawa anak-anak diharapkan agar bisa dibawakan pensil warna supaya mereka tenang dan berkegiatan dengan kertas masing-masing. Tapi ini nanti insya Allah ke depan kita pikirkan dulu bagaimana teknisnya. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, terutama ummahat, berarti ke depan kalau seandainya ada pengarah agar yang membawa anak bisa terpisah duduknya dengan yang tidak membawa anak, maka semoga bisa ditaati. Cuma gitu juga Mas, ada lagi yang bilang, oh ini beda-bedain ini. Ya, ada lagi yang kayak gitu. Ada juga yang bilang gini, saya bawa anak tapi anak saya itu enggak ribut. Jadi saya mau gabungnya sama ummahat yang tanpa anak dan sama-sama gak ribut. Karena anak saya itu bisa tenang. Ada juga yang bilang gitu. Nah ini problematika kajian yang lain lagi nih ya. Apa kita kajian laki-laki aja Pak ya? Dah, nanti insya Allah kita pikirkan, semuanya bertanggung jawab untuk menjaga anaknya masing-masing. Jamaah yang dirahmati Allah, kita akan mulai pembahasan sholatul Jumu'ah mulai dari pengertian. Di buku bahasa Indonesia halaman 345, di buku bahasa Arab hari ini saya tidak pakai karena saya ingin baca sendiri supaya cepat. Halaman 345.
pengertian sholat Jumat atau pengertian Jumat. Yang pertama, pengertian Jumat. Ibnu Faris rahimahullah berkata, al-jim, al-mim, al-ain, yaitu menjadi jama' atau juma' atau juma' atau jumu'ah, merupakan satu pokok yang menunjukkan berkumpulnya sesuatu. Disebut jam'u Makkah, artinya berkumpulnya orang-orang di Mekah atau berkumpul di sana. Demikian juga Yaumul Jumu'ah berarti pada hari di mana orang-orang berkumpul. Jamak kata Jum'ah adalah Juma' atau Jumu'at. Ada yang berkata Al-Jumu'ah, jadi mimnya itu dhammah, jumu, yang artinya hari, yaitu hari Jumat. Ada juga yang Jum'ah, mimnya disukun. Ada juga yang mimnya malah pakai fathah, Jum'ah. Nah, Jum'ah. Jadi ada yang Jumu'ah, ada yang Jum'ah, ada yang Jum'ah. Ya, kalau di Indonesia orang suka bilang hari Jumat. Ada yang bilang begitu. Ada juga yang bilang Jumat. Ada juga yang bilang hari Jumu'at. Ada catatan kaki? Nomor 4. Disebut Jum'ah karena berkumpulnya orang-orang untuk melaksanakan Jumat. Ada juga yang berkata karena di dalamnya berkumpul berbagai kebaikan. Ada yang berpendapat karena berkumpulnya banyak orang. Ada yang berkata karena Adam dan Hawa berkumpul pada hari itu. Ada yang berpendapat karena hari itu hari berkumpulnya berbagai makhluk dan kesempurnaannya. Ada yang berpendapat disebut hari Jumat karena Adam mengumpulkan makhluk pada hari itu. Rasulullah SAW bersabda, wahai Salman, apakah hari Jumat itu? Dia jawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ini ditanyakan kepada Salman 3 kali. Maka Nabi SAW bersabda, masih di catatan kaki, halaman 346. Kata Nabi SAW, wahai Salman, pada hari Jumat, ayahmu atau ayah kalian berkumpul. Aku akan beritahukan kepadamu tentang hari Jumat. Tidak ada seorang pun yang bersuci pada hari Jumat seperti yang diperintahkan kepada kalian. Kemudian dia keluar dari rumahnya, mendatangi sholat Jumat, duduk, diam, hingga selesai sholat Jumat. Melainkan itu semua menjadi kafarat atau tebusan atas apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya dari hari Jumat. Nah, dalam lafaz Ahmad disebutkan, tidaklah seorang bersuci dan mengerjakan dengan sebaik-baiknya lalu datang ke masjid pada hari Jumat seraya mendengarkan khutbah hingga imam selesai mengerjakan sholat, melainkan itu akan menjadi kafarat atau penghapus dosa di antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya selama dia menghindari pembunuhan. Pada zaman jahiliyah, hari Jumat disebut dengan hari Al-Urubah karena bangsa Arab mengagungkannya. Ada juga yang berpendapat yang pertama kali menyebut Al-Urubah itu adalah Ka'ab bin Lu'ay. Pada hari itu orang-orang Quraisy biasa berkumpul padanya, lalu dia menyampaikan ceramah seraya mengingatkan mereka tentang pengutusan Rasulullah SAW serta memberitahu mereka bahwa dia adalah anaknya dan memerintahkan mereka untuk mengikuti dan beriman kepadanya. Balik ke atas. Menurut istilah Al-Jumu'ah dengan memberi dhammah pada jim dan mim jadi Jumu'ah. Boleh juga sukun, Jum'ah. Hanya saja kalau di ayat, di surat Al-Jumu'ah itu pakai dhammah. Ya. Tapi kalau di sukun pun boleh. Makanya di Indonesia kita bilang Jumat, bukan Jumu'at. Di sukun boleh, di fathah juga boleh, pada huruf mimnya. Sehingga boleh jumu, boleh jum, boleh juma. Itu adalah salah satu dari nama hari pada satu minggu yang hari itu dikerjakan sholat khusus, namanya sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat yang bersifat khusus, yang berbeda dengan sholat zuhur. Karena kalau sholat zuhur itu sir, suaranya tidak didengar, sedangkan sholat Jumat suaranya jahar. Berbeda juga jumlah rakaatnya. Kalau zuhur itu 4 bagi orang mukim, 2 bagi musafir. Sedangkan Jumat mukim atau musafir jumlah rakaatnya 2. Dan sholat Jumat itu ada khutbahnya. Sholat Jumat itu ada syarat-syaratnya dan ada ketentuan atau kesesuaian waktunya. Sholat Jumat yang pertama kali dilaksanakan setelah sholat Jumat di Masjid Rasulullah SAW adalah di masjid milik Abdul Qais di desa Juwatha yang termasuk kawasan Bahrain.
Ini pengertian Jumat. Singkatnya, Jumat adalah hari raya mingguan mereka dan melaksanakan satu sholat khusus yang disebut dengan sholat Jumat. B. Dasar hukum. Apa dasar hukum diwajibkannya sholat Jumat? Dasar hukumnya adalah dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Dasar hukum dari Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala surat Al-Jumu'ah ayat 9. Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, bila disuruh untuk menunaikan salat Jumat, maka segeralah kalian mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Dengan demikian Allah telah memerintahkan untuk bersegera menunaikan salat Jumat. Dan pada dasarnya tuntutan dari sebuah perintah itu menunjukkan hukum wajib. Dan tidak diwajibkan untuk bersegera pada sesuatu, melainkan menuju pada sesuatu yang wajib. Allah melarang jual beli di hari Jumat apabila memang sudah dipanggil untuk sholat Jumat, supaya tidak lupa mengerjakannya. Seandainya sholat Jumat ini tidak wajib, maka tidak mungkin Allah melarang jual beli yang berhubungan dengan sholat Jumat. Yang dimaksud dengan as-sa'i atau as-sa'yu di dalam ayat di atas adalah berangkat mendatanginya dan bukan bersegera, karena kata as-sa'yu di dalam kitabullah yang tidak diartikan dengan berlari kecil. Maksudnya kata-kata fas'au ila dzikrillah maksudnya adalah segera mendatangi tapi tidak perlu berlari-lari. Ya, segera bersiap-siap, karena siapa yang datang pada waktu pertama maka dia mendapatkan pahala seperti bersedekah dengan unta. Siapa yang datang pada waktu kedua maka dia seperti bersedekah dengan sapi. Siapa yang datang pada waktu ketiga maka dia seperti bersedekah dengan kambing. Siapa yang datang pada waktu keempat dia seperti bersedekah dengan ayam. Siapa yang datang pada waktu kelima maka dia seperti bersedekah dengan telur. Dasar kewajiban sholat Jumat dari As-Sunnah. Dasarnya adalah hadis Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Keduanya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda di atas mimbarnya. Kata Nabi, la yantahiyanna aqwamun an wada'ihimul jumu'at. Di buku ini ditulis wada'ihim, tapi saya sudah cari tadi dari beberapa referensi yang benar wada'ihim. Dalnya itu sukun dan bukan pakai fathah. Saya ulang, la yantahiyanna aqwamun an wada'ihim al-jumu'at. Au la yakhtimannallahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Kata Nabi SAW, hendaklah orang-orang yang biasa meninggalkan sholat Jumat berhenti dari kebiasaan meninggalkan sholat Jumat. Atau Allah akan mengunci mati hati mereka dan mereka menjadi orang-orang yang lengah. Pada hadis Abu Al-Ja'ad Ad-Dhammuri atau Ad-Dhammuri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, man taraka thalatha juma'in tahawunan biha taba'allahu ala qalbi. Barang siapa meninggalkan 3 kali sholat Jumat karena mengabaikannya atau meremehkannya, maka Allah akan mengunci mati hatinya. Dalam lafaz At-Tirmidzi dan Ibnu Majah disebutkan, man tarakal jumu'ata thalatha marratin tahawunan biha taba'allahu ala qalbi. Barang siapa meninggalkan sholat Jumat 3 kali karena abai atau meremehkannya, maka Allah akan mengunci mati hatinya. Nabi SAW bersabda, rawahul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Berangkat sholat Jumat itu wajib bagi setiap orang yang sudah mimpi basah. Apa maksudnya mimpi basah? Sudah baligh. Yang ketiga, dasar hukum kewajiban sholat Jumat berdasarkan ijma' bahwa kaum muslimin telah sepakat mewajibkan sholat Jumat. Ibnu Munzir rahimahullah berkata, mereka sepakat, mereka di sini boleh dicoret, diganti jadi para ulama. Para ulama bersepakat bahwa sholat Jumat wajib bagi setiap orang yang merdeka, sudah baligh dan bermukim, serta tidak ada halangan. Lanjut. C. Hukum sholat Jumat, siapa yang wajib dan siapa yang tidak wajib. Disebutkan di sini, sholat Jumat hukumnya fardu ain.
Apa itu fardhu ain, jemaah? Wajib bagi setiap individu. Bagi siapa? Setiap muslim yang sudah baligh, berakal dan merdeka, yang bertempat tinggal di sebuah bangunan, yang bangunan ini tercakup dalam sebuah daerah dengan satu nama dan tidak terpisah sedikit pun. Ini membaca kalimat ini perlu dipahami betul-betul. Ya, 1, baligh. 2, berakal. 3, merdeka. 4, bertempat tinggal di sebuah bangunan yang tercakup dalam daerah dengan satu nama. Apa maksudnya? Dia tinggal pada satu bangunan, entah dia bilang rumah, kos-kosan, rusun, atau dia tinggal di sebuah gubuk, apapun bangunannya. Yang bangunan-bangunan ini semua tercakup dalam satu daerah yang daerah itu punya nama. Apa misalnya? Balikpapan. Di mana rumahmu? Balikpapan. Apa bentuknya? Rumah. Berarti ini tinggal di satu bangunan yang bangunan itu ada di satu daerah yang daerah itu punya nama. Oke? Coba kalau ada hutan, tidak ada namanya. Kamu tinggal di mana? Aku tinggal di gubuk. Di mana gubukmu? Di satu hutan. Kamu sama siapa tinggal di sana? Ya, aku sekeluarga aja. Apa nama daerahnya? Apa ya? Tidak ada namanya. Hutan. Berarti orang ini tidak bertempat tinggal di satu bangunan yang ada di dalam satu daerah dengan nama tertentu. Makanya sebagian ulama ada yang berpendapat tidak ada yang namanya sholat Jumat kecuali di permukiman. Ya, berbolak-balik kita ditanyain teman-teman yang kerjanya di RIK. Mereka bilang, adakah sholat Jumat di RIK? Tahu RIK ya? Tempat orang olah minyak itu. Di tengah lautan ada chopper, helikopter ngantar ke situ khotibnya. Mereka bikin sholat Jumat. Adakah sholat Jumat di atas RIK? Sebagian ulama ada yang berpendapat tidak ada karena itu bukan satu daerah. Itu bukan pemukiman. Saya pribadi menghormati kalau ada ustadz yang mau diundang ke RIK, tapi saya pribadi dari dulu diajak ke RIK, saya tidak pernah mau. Selain alasannya adalah karena ini ranah ikhtilaf, yang kedua mendingan saya di Balikpapan. Yang dengarkan semakin banyak pahala buat saya. Sedangkan di RIK kan yang sholat Jumat paling 20, 30, 40. Ya, bahkan ada yang cuma 10. Daripada saya mengorbankan waktu jauh-jauh saya naik chopper ke RIK, jauh, naik helikopter lagi, resikonya besar juga, gitu ya. Nggak bisa berenang lagi, ya. Kalau nyemplung mati. Kemudian yang hadir di sana cuma 10, 20, 30, 40, mendingan saya di Balikpapan. Lebih banyak yang mendengar, lebih banyak pahala buat saya. Maka saya tidak pernah mau diajak ke RIK. Lagi pula ya itu tadi, RIK itu ada di sebuah tempat yang tempat itu tak bernama. Apa namanya RIKmu? RIK-nya ada. Apa nama daerahnya? Laut. Laut itu bukan nama daerah. Nama-namanya enggak tahu, namanya itu laut. Berarti ini engkau tinggal di sebuah bangunan yang berada di sebuah daerah tanpa nama. Yang di sini disebutkan adalah dia tinggal di sebuah bangunan yang bangunan ini berada pada satu daerah yang punya nama. Yang tempat ini atau bangunan ini tidak terpisah sedikit pun dari si tempat daerahnya itu. Jika dia berada di satu daerah yang di situ diadakan sholat Jumat, maka dia harus mengerjakannya meskipun jarak antara tempatnya dan tempat pelaksanaan sholat Jumat jauhnya beberapa farsakh. Dan meskipun dia tidak mendengar azan, dia harus tetap datangi. Jangan dia bilang, oh rumah saya jauh, lagi pula dari sini gak kedengaran azannya. Kalau memang Anda ada satu daerah dan Anda tahu di sana ada sholat Jumat, maka Anda wajib mendatanginya meskipun tidak ada terdengar azan. Karena tidak terdengar azan di tempat Anda. Adapun yang di dekatnya masjid atau di tempat pelaksanaannya orang mendengarnya, maka Anda wajib datang. Daerah itu harus yang dianggap satu. Misalnya disebut Makkah, Madinah, Riyadh, Balikpapan, Samarinda, Samboja, Handil. Disebut dengan satu nama.
Selama bangunan itu tercakup pada satu nama, berarti dia termasuk dalam satu daerah. Sekalipun daerah itu sangat luas, sehingga jarak yang harus ditempuh pun sampai bermil-mil atau berfarsakh-farsakh, sholat Jumat itu tetap wajib dikerjakan, baik di timur maupun di barat. Demikian halnya sebelah utara dan selatan, selama masih merupakan satu negeri yang jarak antara tempat dan masjid tidak lebih dari 3 mil, jika tidak ada halangan yang menghalangi. Sebab tempat yang darinya terdengar suara azan, jika tidak ada suara-suara lain dan tidak ada angin yang berhembus kencang, yang dikumandangkan muadzin dengan keras dari tempat yang tinggi, sedangkan orang yang mendengarnya tidak lengah, maka diberikan batasan 3 mil atau mendekatinya. Wallahu a'lam. Kita lihat catatan kaki nomor 15, meskipun catatan kaki ini lebih bagus nanti ketika membahas pada tempatnya. Tapi daripada nanti lupa terbahas, mendingan kita baca sekarang. Catatan kaki 15. Ada yang berpendapat bahwa sholat Jumat itu wajib bagi budak juga. Perhatikan di atas itu kata merdeka. Sholat Jumat fardu ain bagi muslim baligh berakal merdeka. Lalu pada kata merdeka ada catatan kaki. Sebenarnya haruskah yang merdeka saja? Apakah berarti budak itu tidak boleh sholat Jumat? Di sini ada ikhtilaf. Ada yang berpendapat bahwa Jumat wajib bagi budak juga. Karena mereka termasuk dalam firman Allah yang tadi pertama, surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ya, di dalam ayat itu tidak ada kata-kata budak, merdeka. Pokoknya kalau beriman maka wajib sholat Jumat menurut ayat tadi. Yang demikian ini salah satu pendapat Imam Ahmad. Ada juga yang berpendapat kalau budak itu diizinkan oleh tuannya, barulah dia wajib mengerjakannya. Jika tidak diizinkan tuannya, maka tidak wajib sholat Jumat. Ini juga salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Ada yang berkata, yang benar bahwa sholat Jumat dan sholat berjamaah wajib bagi budak dan orang-orang yang merdeka. Karena nas yang bersifat umum mencakup mereka semua. Tidak ada dalil yang menunjukkan tidak tercakupnya budak di dalamnya. Ada memang hadis, yaitu hadis Thariq bin Syihab, yang bunyinya begini. Sholat Jumat itu hak wajib bagi setiap muslim kecuali 4 orang. Dan disebutkan di antara 4 orang ini, salah satunya adalah hamba sahaya. Hanya saja, sebagian ulama menilai hadis ini dhaif. Berarti kalau hadis ini dhaif, tidak boleh kita mengeluarkan budak dari kewajiban. Tapi kalau kita bilang hadis ini sahih, berarti betul-betul budak itu termasuk yang tidak wajib. Yang sahih darinya adalah hadis Hafsah di dalam Sunan An-Nasa'i yang statusnya marfu', bahwa berangkat sholat Jumat wajib bagi setiap orang yang sudah mimpi basah. Nah, ini kalau dipanjangkan, intinya begini, jemaah. Bagi budak, ada 3 pendapat. Ada pendapat yang mengatakan tetap wajib mutlak. Ada pendapat yang mengatakan tidak ada kewajiban. Dikarenakan hadisnya Nabi SAW menyebutkan ada 4 yang tidak wajib. Salah satunya budak. Ada pendapat yang tengah-tengah mengatakan wajib apabila diizinkan oleh tuannya. Sedangkan bila tidak ada izin, maka dia tidak ada kewajiban sholat Jumat. Kita tinggalkan ini. Lanjut ke halaman 351 paling atas. Yang demikian itu jika di luar negeri. Tetapi jika di dalam negeri, maka sholat Jumat wajib dikerjakan meskipun jarak antara tempat seseorang dengan tempat pelaksanaan sholat Jumat sampai berfarsakh. Sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya. Boleh distabiloi atau di garis bawahi kata-kata tempat pelaksanaan sholat Jumat. Kenapa penulis tidak bilang saja sekalian masjid? Kenapa harus dibilang tempat sholat Jumat? Jawabannya, karena sholat Jumat tidak mesti di masjid. Kalau seandainya pemerintah misalnya memutuskan, masjid ini terlalu kecil, tidak nampung, dibuat di mall. Karena mallnya besar, jadi kaum muslimin diarahkan untuk sholatnya di mall. Sebagaimana
itu terjadi di kota Riyadh. Di Riyadh ada satu tempat, pokoknya dia dekat terminal bis. Kalau kita mau ke Mekah, mau ke Madinah, terminalnya itu ada di situ. Saya sudah lupa nama daerah itu. Di sana masjidnya kecil-kecil. Maka pemerintah setempat memutuskan sholatnya digabungkan di satu mall besar. Karena masjidnya kecil-kecil nggak nampung kaum muslimin. Ya. Maka bisa saja di mall. Bisa jadi juga misal dilaksanakannya di ballroom hotel. Misalnya ada satu daerah ini masjidnya kecil-kecil. Kemudian di situ ada hotel besar. Lalu kaum muslimin menyewa hotel ini untuk dijadikan tempat sholat Jumat. Supaya kaum muslimin tertampung di sana. Maka boleh. Makanya di sini penulis tidak bilang masjid. Penulis bilang tempat sholat Jumat. Bisa dipahami? Atau kaget? Baru dengar ternyata sholat Jumat itu bisa di ballroom hotel. Ya, saya pernah ditanyai ikhwan ini, TIS. Mereka pernah mengadakan satu, intinya kegiatan kantor besar, acaranya besar, diadakan di Le Grandeur. Nggak tahu masih ada enggak hotelnya. Ya, mereka bilang ini sampai hari Jumat. Nah, di hari Jumat itu diputuskan didatangkan khotib. Bolehkah kami sholat Jumat di ballroom supaya tidak perlu lagi keluar dan ditegakkan sholat Jumat di dalamnya? Maka jawabannya, apabila tidak ada larangan dari ulil amri, maka boleh. Nah, dapat disimpulkan bahwa sholat Jumat itu wajib dikerjakan bagi orang yang telah memenuhi 8 syarat berikut ini. Teman-teman kasih angka di situ. Tidak usah ditulis lagi ya, tinggal dikasih angka saja. 1, Islam. 2, baligh. 3, berakal. 4, laki-laki. 5, merdeka menurut satu pendapat. 6, berdomisili di sebuah negeri yang bernama. Sudah paham ini ya? Tadi saya sudah jelaskan. 7, mendengar seruan azan. 8, tidak ada halangan. Lah Ustadz, tadi katanya meskipun tidak dengar seruan azan, kok sekarang jadi syarat mendengar seruan azan? Maka kita jawab, wajib untuk sholat Jumat bagi yang mendengar seruan azan. Jangankan yang mendengar, yang tidak dengar saja, kalau dia tahu dan dia memenuhi syarat yang lain, dia wajib untuk datang sholat Jumat. Apalagi yang betul-betul dengar azan. Siapa tahu ada orang tinggal di rumahnya itu full AC, jadi kedap suara, ya kan? Nggak ada lubang, pokoknya nggak ada lubangnya, karena dia rumahnya AC semua isinya. Ya. Hari Jumat dia bilang, enggak, saya tidak dengar azan kok, tidak kedengaran katanya. Padahal dia tahu ada pelaksanaan sholat Jumat, maka dia wajib sholat Jumat. Sekarang pembahasan secara terperinci tentang syarat-syarat tadi. 1. Mengapa harus Islam? Hal ini karena orang kafir tidak sah mengerjakan sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Jamaah boleh tulis di dekat situ. Apakah orang kafir wajib ibadah seperti orang Islam? Jawabnya ada ikhtilaf. Apakah orang kafir wajib ibadah seperti orang Islam? Jawabannya ada ikhtilaf. Apa Ustadz maksudnya? Nah, perhatikan dulu. Pertanyaannya, orang Nasrani itu sebenarnya harus sholat 5 waktu tidak? Jawabannya, ini loh. Apa tadi jawabannya? Ada ikhtilaf. Apakah orang Nasrani itu kalau datang bulan Ramadan harus puasa Ramadan? Jawabannya, ada ikhtilaf. Ikhtilafnya siapa? Ikhtilaf ulama. Maksudnya begini, sebagian ulama berpendapat orang kafir tidak wajib sholat 5 waktu, puasa Ramadan seperti orang Islam. Kenapa? Karena kafir.
Karena toh kalau dia pun sholat juga nggak diterima. Kalaupun dia puasa Ramadan juga tidak akan diterima. Soalnya apa? Kafir. Sebagian ulama ada yang berpendapat mereka sebenarnya juga wajib sholat 5 waktu. Mereka wajib puasa Ramadan. Tapi kan dia kafir, Syekh. Siapa suruh dia kafir? Jadi 2 kali dosanya. Dosa kafir plus dosa nggak sholat, dosa nggak puasa. Paham ini? Jadi kalau nanti bulan Ramadan ada teman kantor Nasrani, kamu besok Ramadan ya? Aku ikut puasa ya? Kita jawab apa? Sebenarnya kamu wajib puasa. Meskipun ada ikhtilaf ulama. Ya. Terus gimana? Tapi kamu nggak diterima. Meskipun kamu puasa, puasamu nggak diterima. Kenapa? Karena kamu kafir. Supaya diterima, masih Islam. Begitu. Kalau aku tidak puasa bagaimana? Ya kamu berdosa. Loh, aku kan Nasrani. Siapa suruh kamu kafir? Ya. Kalau ulama kami, ulamanya Islam, memang ada perbedaan pendapat. Ada yang bilang kamu wajib puasa, ada yang bilang kamu tidak wajib puasa. Meskipun mereka semuanya sepakat, kamu puasa sekalipun gak akan diterima karena kamu kafir. Supaya diterima, masuk Islam. Diulang. Mengapa harus Islam untuk sholat Jumat? Karena orang kafir tidak sah sholat Jumat. Begitu juga ibadah lainnya. Yang demikian itu didasarkan pada firman Allah Ta'ala, wa qadimna ila ma'amilu min amal faja'alahu haba'am manthura. Dan kami hadapkan kepada mereka segala amal yang mereka kerjakan. Lalu kami jadikan amal itu bagai debu yang berterbangan. Maksudnya adalah orang kafir itu bila pun beramal, amalnya seperti debu yang diterbangkan. Alias tidak diterima. Orang kafir menjadi mukhatab atau lawan bicara untuk menjalankan perintah cabang-cabang syariat Islam sebagaimana mukhatab pada usul atau prinsip-prinsip Islam. Tetapi jika mereka mengamalkan syariat Islam tapi tidak masuk Islam, maka amal itu tidak akan diterima. Kapan diterima? Kalau masuk Islam. Saya pernah ngisi kajian, ada satu ikhwan gitu pakai koko. Begitu selesai kajian, baru temannya bilang, Ustadz, kenalin teman saya Ustadz. Nah ini masih Kristen ini. Loh, kok pakai koko? Masuk masjid lagi? Nah, iya Ustadz, dia pengen dengerin dulu. Bagus enggak? Kalau Islam ini kajiannya bagus, baru dia mau masuk Islam katanya. Nah. Kedua, mengenai syarat baligh. Bahwa yang wajib sholat Jumat itu harus yang baligh. Kalau tidak baligh, maka tidak wajib sholat Jumat. Hal ini terkandung pada hadits Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Rufi'al qalamu an thalathatin, 'anil naimi hatta yastayqidha wa 'anis saghiri hatta yakbura atau yakbara wa 'anil majnun hatta ya'qila." Yang terlepas dari hukum itu ada 3 golongan, yaitu yang tertidur sampai dia bangun, anak kecil sampai dia baligh, dan orang yang tidak berakal sampai sadar dari kehilangan akalnya. Nabi juga bersabda, "Rufi'al qalamu an thalathin 'anil naimi hatta yastayqidha wa 'anis saghiri hatta yakbura atau yakbara wa 'anil majnun hatta yaqila aw yufiqa atau yafiqa." Yang terlepas dari hukum ada 3 golongan, yaitu yang tidur sampai bangun, anak kecil sampai dewasa atau sampai dia baligh, dan orang yang hilang akal sampai sadar atau kembali akalnya. 6. Sehingga anak kecil yang belum baligh tidak wajib Jumatan. Ketiga, berakal. Artinya yang gila tidak wajib Jumatan. Orang tua yang sudah pikun tidak wajib Jumatan. Di bawahnya gila apa ya? Artinya dia itu kayak ngerti-ngerti aja, misalnya makan apa ngerti, tapi dia betul-betul ndak apa ya? Pokoknya ndak berakal sehat. Apalah bahasa kita? Sedeng-sedeng? Bahasa apa itu? Menyesatkan bahasa. Hah? Stres. Stres gila. Nanti kan insya Allah setelah Februari 2024 banyak yang gila. Ya kan? Insya Allah jumlah pasien rumah sakit jiwa mungkin akan bertambah.
Bertambah dengan banyaknya yang hari ini banyak balihonya terus gak menang. Sementara utangnya miliaran. Sementara akidahnya belum begitu kuat. Uangnya gak cukup. Stres biasanya. Nah, biasanya nanti ada yang gila. Orang yang berakal itu yang wajib sholat Jumat, yang tidak berakal tidak wajib. Ini berdasarkan hadis yang di atas tadi. Karena hadis yang tadi baligh itu sudah mencakup tentang orang yang tidak berakal sehat. Keempat, laki-laki. Yang wajib sholat Jumat laki-laki, sedangkan perempuan tidak. Telah disampaikan oleh Ibnu Munzir ijma yang mengatakan wanita tidak wajib Jumatan. Boleh dicatat dekat situ? Kalau Jumatan, kalau wanita Jumatan sah dan tidak perlu zuhur lagi. Dan tidak perlu zuhur lagi. Contohnya jamaah umroh, jamaah haji. Ya, mereka itu banyak yang ikut Jumatan. Karena ya kapan lagi dengarkan khutbah Syekh Sudais meskipun tidak paham. Ya, yang penting kata mereka, yang penting dengarkan dan dapat pengalaman Jumatan di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Yang belum pernah semoga Allah mudahkan. Yang sudah semoga pergi lagi. Kalau Jumatan sah dan tidak perlu mengulang zuhur lagi. Kelima, merdeka. Artinya untuk budak tidak ada kewajiban. Tapi tadi sudah disebutkan. Bagaimana penjelasannya untuk budak? Apakah wajib sholat Jumat? Jawabannya ada ikhtilaf. Berapa pendapat tadi? 3. Pendapat pertama wajib, pendapat kedua tidak wajib, pendapat ketiga wajib bila diizinkan siapa? Tuannya. Ada riwayat Thariq bin Syihab, Nabi SAW bersabda, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atan. Abdun mamlukun aw imra'atun aw sabiyun aw maridun. Salat Jumat adalah hal yang wajib bagi setiap muslim untuk dilakukan berjamaah, kecuali 4 golongan. Hamba sahaya, wanita, anak kecil, orang sakit. Teman-teman beri catatan ke situ. Hadis ini ada yang bilang dhaif. Ada yang bilang sahih. Kalau ada yang bilang dhaif, berarti hamba sahaya itu tetap wajib. Kalau dibilang enggak ini sahih, berarti hamba sahaya tidak wajib. Ada pendapat yang tengah-tengah, hamba sahaya itu baru wajib bila diizinkan tuannya. Lanjut. Saya pernah mendengar Syekh bin Baz berkata, yang demikian itu menunjukkan bahwa sholat Jumat merupakan sesuatu yang wajib. Bagi siapa? Bagi yang merdeka. Bagi hamba sahaya atau bagi budak ada ikhtilaf. Berapa pendapat? 6. Baru wajib sholat Jumat apabila berdomisili atau bertempat tinggal di suatu daerah yang ada pemukiman atau bangunan menetap. Boleh catat lagi dekat situ. Maka ada ikhtilaf. Ada ikhtilaf ulama untuk tempat yang bukan pemukiman. Seperti rik, lokasi tambang, apalagi lokasi migas. Dulu saya masih mau kalau bukan rik. Misalnya saya pernah Jumatan di ada site-sitenya Total yang sekarang PHM. Saya pernah ke NPU, CPU. Nah itu kenapa saya masih mau? Karena itu daratan. Kemudian di sana ada mes
yang memang tidak pernah ditinggalkan. Jadi kalau ada yang on, ada yang off. Kalau yang off masuk berarti on, yang sekarang on, off. Ada on duty, ada off duty. Tapi tidak pernah kosong. Tempat ini terus menerus ada, sehingga ada juga yang mengatakan ini sudah seperti pemukiman. Begitu. Yang insya Allah kalau ustadz-ustadz mungkin rata-rata masih pada mau. Ya, cuman kalau saya sekarang sudah tidak bisa lagi karena intinya ya kesibukan. Adapun rig yang itu seperti apa orang bilang platform, apa namanya? Seperti platform begitu ya. Bangunan-bangunan besi-besi begitu dibangun di atas lautan, maka ini ada ikhtilaf. Saya pribadi saya tidak pernah mau Jumatan di tempat seperti itu. Tadi saya sudah beritahu alasannya. Tapi saya menghormati kalau ada yang mau. Sebagian ustadz malah ada yang begini. Sampai sana Jumatan. Habis Jumatan zuhur lagi. Saya bilang betul-betul wasting time kalau antum begitu. Harusnya kalau antum memang mau ngisi Jumatan, yakinkan betul bahwa Jumatannya sah, ngapain zuhur lagi? Nah ini ustadz-ustadznya ada juga yang habis Jumatan, dia zuhur lagi. Jadi jamaahnya juga bingung. Ini sebenarnya Jumatan kita tadi sah nggak ya sebenarnya? Ya, malah mengundang kebingungan baru. Kadung sekali kalau yang Jumatan, ya Jumatan sudah selesai. Antum anggap sebagai sesuatu yang sah. Diulang malah bikin bingung. Begitu. Lanjut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, setiap kaum yang berdomisili dengan mendirikan bangunan yang berdekatan, tidak pindah-pindah. Musim hujan, musim kemarau, mereka tinggal di situ. Di tempat tersebut dilaksanakan sholat Jumat. Maka mereka wajib mengerjakan sholat Jumat. Bangunan mereka didirikan dengan apa yang biasa berlaku pada kebiasaan. Entah dibangun dengan batu bata, seperti rumah-rumah kita. Atau dibangun dengan kayu, seperti rumah-rumah kita juga. Ada yang dibangun dengan bambu, pelepah, dan lainnya. Sesungguhnya bagian bangunan dan materinya tidak terpengaruh dengan pensyariatan tersebut. Makanya di awal tadi saya bilang, bisa jadi ada yang tinggal di rumah, ada yang tinggalnya kos-kosan, ada yang tinggalnya di rusun, ada yang tinggalnya di gubuk. Pokoknya kalau Anda domisili di situ pada satu daerah yang punya nama, maka Anda wajib sholat Jumat. Dasar pokoknya adalah mereka harus bertempat tinggal yang menetap. Bukan seperti orang berkemah yang kebanyakan mereka mencari tempat turunnya hujan dan berpindah-pindah tempat. Mungkin maksudnya mencari tempat untuk berteduh, tapi berpindah-pindah tempat. Maka bisa juga dibilang untuk para pendaki gunung, kalau ada yang hobi, apa itu? Climbing, hiking, ya, naik gunung misalnya 20 orang, maka di sana Anda tidak perlu Jumatan. Kenapa? Karena Anda tidak ada di pemukiman. Meskipun dibilang, oh itu gunungnya di Balikpapan. Enggak ya, Gunung Malang, Gunung Pasir nanti. Di Jawa Timur gitu, ada gunung, orang hiking 20 orang. Di sana tidurnya di kemah. Maka di sana Anda tidak perlu Jumatan. Ya, cuman menurut saya perlu ditimbang-timbang lagi. Sebenarnya itu hobi bermanfaat atau tidak? Khawatirnya ternyata hanya buang waktu saja. Ya. Mereka memindahkan kemah mereka jika mereka pindah. Demikian itu merupakan mazhab jumhur ulama. Artinya orang seperti itu tidak ada kewajiban Jumatan. Imam Ahmad berkata, orang-orang pedalaman tidak berkewajiban menunaikan sholat Jumat karena mereka biasa berpindah-pindah tempat. Boleh dicatat dekat situ, hutan. Ya. Atau juga lokasi tambang. Orang pedalaman tidak berkewajiban menunaikan sholat Jumat karena mereka pindah-pindah. Kewajiban itu gugur dengan kebiasaan mereka tersebut, yaitu suka pindah-pindah. Orang yang menetap di suatu tempat dan tidak pindah-pindah berarti dia penduduk negeri. Musafir juga tidak berkewajiban untuk menunaikan Jumatan. Kalau kita safar hari Jumat, maka kita tidak ada kewajiban untuk Jumatan. Tapi kalau seandainya kita safar, tapi safarnya ke rumah, seperti orang pulang kampung, atau nanti kalau Lebaran mereka mudik
ke rumah orang tua. Ke rumah orang tua di dekatnya ada orang Jumatan. Ketika mereka dengarkan azan, mereka juga tidak ada halangan, maka hendaknya mereka hadir Jumatan. Nabi SAW pernah melakukan banyak perjalanan, di antaranya menunaikan umroh 3 kali selain umroh hajinya. Beliau pernah haji wada. Beliau pernah perang lebih dari 20 kali. Tidak ada seorang pun yang menukil bahwa beliau salat Jumat maupun salat Id ketika dalam perjalanan. Beliau salat 2 rakaat di seluruh perjalanannya. Maksudnya di qashar. Begitu juga hari Jumat, beliau salat 2 rakaat sama seperti hari-hari lain, yaitu salat zuhur qashar. Ya. Hari Arafah ketika haji wada itu hari Jumat. Tetapi malah beliau cuma salat zuhur. Karena status beliau musafir. Ya, padahal hari Jumat. Ya. Jadi kalau misalnya kita pergi haji, pas kebetulan di Mina itu misalnya hari Jumat, maka tidak ada Jumatan. Yang dikerjakan hanya zuhur. Hari Arafah sekalipun. Yang dikerjakan bukan Jumatan tapi zuhur, 2 rakaat. Dalam kitab Sahih Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, ketika sampai di perut lembah pada hari Arafah, Nabi singgah lalu kemudian memberi khutbah. Setelah selesai khutbah, Bilal azan dan iqamah. Selanjutnya salat zuhur. Setelah itu Bilal iqamah lagi untuk salat asar. Ini sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu bahwa di Arafah itu jamak qashar takdim. Silakan lihat lembaran-lembaran sebelumnya. Yang demikian itu merupakan nas yang sangat jelas dan gamblang yang sahih bahwa Nabi SAW tidak Jumatan ketika safar, melainkan beliau hanya sholat zuhur. Inilah yang benar dan tidak diragukan lagi. Ada catatan kaki nanti insya Allah setelah azan. Silakan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Masih ada 8 menit, saya lanjutkan dulu. Ada catatan kaki nomor 28 di halaman 354. Diceritakan dari Az-Zuhri dan An-Nakhai bahwa sholat Jumat itu wajib bagi musafir. Karena sholat berjamaah pun wajib baginya. Berarti Jumat juga wajib untuk musafir. Yang benar tidak wajib. Sebagaimana sudah diuraikan. Akan tetapi, jika seorang musafir berniat singgah pada waktu yang lama, melebihi waktu bolehnya seorang musafir untuk mengqashar sholatnya, sementara dia juga tidak disebut sebagai penduduk tetap, misalnya seorang penuntut ilmu atau pedagang yang bermukim untuk jualan dagangan, atau untuk membeli sesuatu yang tidak dapat dilakukan kecuali untuk dengan waktu yang lama,
Maka di sini ada ikhtilaf ulama dalam dua pendapat. Ada yang mengatakan, pendapat pertama, dia tetap harus sholat Jumat. Ya, berdasarkan yang sudah dibahas tadi. Pendapat kedua, dia tidak wajib sholat Jumat. Karena dia bukan penduduk yang menetap. Ya, selain itu, karena dia tidak berniat untuk bermukim di negeri tersebut untuk selamanya, sehingga dia pun serupa dengan penduduk kampung yang menempati selama musim kemarau dan berpindah di waktu hujan. Yang benar, jika seorang musafir bermukim selama waktu yang menghalangi dirinya untuk mengqashar sholat, dan dia juga tidak berniat untuk mukim di sana, kewajiban untuk menunaikan sholat Jumat ada rincian berikut ini. 1. Jika musafir bermukim selama waktu yang melarangnya mengqashar sholat di tempat yang tidak dilaksanakan sholat Jumat, maka mereka tidak wajib menunaikan sholat Jumat karena mereka seperti musafir dan seperti penduduk Badui. Sholat Jumat itu hanya wajib bagi yang menetap. Kedua, jika mereka bermukim di suatu tempat yang di sana orang sholat Jumat, maka disyariatkan untuk sholat bersama mereka. Karena sholat Jumat sudah wajib dikerjakan bersama orang-orang yang selain mereka. Ini seperti yang saya sudah bilang tadi, kalau ada musafir, safarnya ternyata pergi ke rumah. Misalnya istrinya 2, Balikpapan 1, Samarinda 2, gitu kan? Kemudian dia safar, di sana hari Jumat, Sabtu Ahad, dia mengunjungi istri yang lain, ada Jumatan, maka disyariatkan ikut Jumatan. Begitu juga apabila kita bermudik di hari-hari Lebaran, maka kita juga kalau tidak ada pekerjaan, tidak sedang dalam proses perjalanan, bukan dalam pesawat, bukan dalam kereta api, bukan dalam kapal, maka disyariatkan untuk sholat Jumat. Oh ya, jadi tersebut tadi ya kata-kata kapal. Berarti sama juga, adakah Jumatan di kapal? Ini kembali ke catatan yang tadi. Ada catatan mana ya? Ini, rig, lokasi tambang, lokasi migas, kemudian kapal Kambuna, Lambelu, dan lain-lain. Karena di dek atasnya ada musola dan orang di situ Jumatan. Adakah Jumatan di kapal? Jawabannya ada ikhtilaf ulama. Kalau mau yang tegas, tidak ada. Kenapa? Karena kapal itu bukan sebuah pemukiman dengan satu nama. Kan tidak ada. Kamu tinggal di mana? Ada daerah namanya Lambelu. Ya. Dia pindah-pindah di laut. Tidak ada. Ya. Lanjut. Syarat yang ketujuh. Baru ada kewajiban sholat Jumat bila mendengar seruan azan. Ya. Tapi bagi orang yang tahu ada Jumatan, meskipun tidak mendengar azan, maka dia pun tetap ikut Jumatan. Berdasarkan firman Allah yang sudah dibacakan tadi. Dengan demikian, yang dinilai di dalam riwayat Imam Ahmad adalah adanya kemungkinan mendengarkan seruan azan. Seruan azan biasanya terdengar kira-kira 1 farsakh alias 3 mil. Ini dimungkinkan untuk mendengarkan suara azan jika suara yang lain pelan, tidak ada dinding penghalang, angin tidak berhembus kencang, muadzin mengumandangkan azan dengan suara keras di tempat yang tinggi, dan tidak ada yang lengah, itu akan terdengar azan. Adapun kita di zaman sekarang menggunakan mikrofon dan toa. Yang demikian itu jika berada di luar daerah. Jika di dalam daerah dan tempatnya sudah masuk ke dalam satu nama daerah, maka dia wajib mengerjakan sholat Jumat meskipun jarak antara dirinya dengan tempat sholat Jumat itu berfarsakh meskipun tidak dengar azan. Nah, adapun zaman sekarang sudah selesai dengan adanya toa dan mic. Ya, hampir tidak mungkin kita di Balikpapan tidak dengar azan Jumat. Terakhir yang ke-8. Ada kewajiban Jumat bila tidak ada halangan. Jika seseorang telah memenuhi syarat sholat Jumat dan juga tidak ada halangan, maka dia wajib Jumatan. Apa contohnya halangan? Sebenarnya sudah dibahas hari Rabu di bandara tapi sudah selesai jilid 1. Yang kita bahas jilid berapa? Jilid 2. Di akhir jilid 1 pembahasannya adalah kapan tidak wajib sholat jamaah. Berarti sama juga kapan tidak wajib sholat Jumat. Di antaranya hujan deras, berlumpur, ada sesuatu di luar rumah yang menakutkan.
Seperti ada singa, ada peperangan, ada senjata nyasar, ada tawuran. Intinya sesuatu yang menakutkan. Termasuk yang unik disebutkan di jilid 1 bagian akhir. Bila kita mendampingi keluarga yang sedang sakit dan khawatir tidak ada yang menjaganya saat dia sakit, lalu kita khawatir dia meninggal. Berarti kalau kita punya istri misalnya di rumah sakit, hanya kita keluarganya di Balikpapan. Karena kita merantau berdua. Dia sakit. Dia bilang jangan kemana-mana ya. Saya takut nanti kalau misalnya butuh sesuatu. Suaminya nggak Jumatan? Boleh. Suaminya sholat 5 waktunya di kamar menginap? Boleh. Sudah dibahas di hari Rabu. Kata penulis, akan tetapi jika seorang berhalangan, maka dia tidak wajib untuk menunaikan sholat Jumat. Saya telah menyebutkan halangan tersebut disertai dengan dalil pada akhir kitab Sholatul Jamaah. Maksudnya di akhir bab Sholatul Jamaah, dan itu ada di jilid 1. Yang kita bahas jilid 2. Syarat-syarat ini kalau dibelah-belah terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah syarat sah pelaksanaan sholat Jumat, yaitu Islam dan berakal. Yang kedua, syarat wajib pelaksanaan sholat Jumat, yaitu merdeka menurut satu pendapat, laki-laki, baligh dan menetap. Syarat yang ketiga yaitu syarat wajib sholat Jumat, yaitu bagi yang tidak ada halangan. Dan yang terakhir adalah syarat pelaksanaan sholat Jumat, yaitu mukim di satu tempat yang mengadakan sholat Jumat menurut satu pendapat. Nah, ini terakhir di catatan kaki. Telah disampaikan sebelumnya bahwa halangan yang menyebabkan gugur sholat Jumat dan jamaah ada 8, yaitu sakit, ada takut yang akan keselamatan diri sendiri, harta benda dan kehormatan, hujan, jalan berlumpur, angin kencang, atau angin dingin di malam gelap gulita, dihidangkan makanan yang dia memang lapar, menahan salah satu dari BAB atau BAK, atau malah dua-duanya, ya, sudah kebelet, memiliki kerabat yang dikhawatirkan wafat bila dia tidak berada di sisinya. Semua pembahasannya sudah ada di jilid 1 bagian akhir. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.